Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang dengan mencintai mereka berarti kita telah patuh kepada perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sangat tahu dengan binaan, ajaran, didikan daripada Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau berkata, urkubu Muhammadan fi ali baitih. Hendaknya apapun yang kalian ingin dapatkan daripada Nabi, carilah di dalam keluarga Nabi Muhammad. La an asila ala Nabi SAW ahabbu ilayya min an asila silati au qarabati. Menyambung keluarga Nabi SAW lebih aku cintai daripada aku menyambung kerabatku sendiri. Mereka para zuriat Nabi SAW yang ada di antara kita merupakan kelanjutan rahmatnya Nabi untuk umat ini. Adanya mereka di antara kita supaya Nabi Muhammad lebih luas lagi memberikan syafaat dan rahmat kepada umatnya, sehingga ada sebab untuk kita bisa dekat kepada Muhammad dengan mencintai mereka, dengan berbuat baik kepada mereka, dengan menghormati mereka, dengan memuliakan mereka, sehingga pantas kata Nabi Muhammad SAW, awwalu man yashrabu min haudi yawmal qiyamah ahlu baiti summa man ahabbahum minal arab summa man ahabbahum minal ajam. Yang artinya, pertama kali yang akan meminum daripada telaga Al-Kautsarku adalah keluargaku. Lalu kemudian mereka yang mencintai keluargaku dari kalangan orang Arab, kemudian mereka yang mencintai keluargaku daripada kalangan orang ajam. Yang di dalam mencintai mereka, berkata Imam Ibn Hajar, bahwasanya kita akan mendapatkan 3 keutamaan di dunia. Yang pertama akan berkah harta kita, yang kedua akan bahagia hidup kita, dan yang ketiga kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita seberataan termasuk yang mencintai para habaib, sehingga kita termasuk yang berada dalam hati Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan kita merasa gembira dan bahagia kelak bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya saya muliakan Habib Mustafa Uftem dan Habib Hamid Al-Habsyi, Habib Fahmi Assegaf, Fahmi Al-Kaf, serta semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama, para penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW, yang kalau bukan karena mereka kita tidak mengenal Nabi Muhammad, kalau bukan karena mereka kita tidak mengenal syariat Nabi Muhammad, kalau bukan karena mereka tidak ada sopan santun dan budi pekerti di antara kita, sehingga tidak ada lagi anak yang menghormat orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Begitu pula tidak ada lagi anak muda yang menghormat kepada yang lebih tua usianya. Mereka yang disebut oleh Nabi SAW adalah komunitas yang tidak tertandingi pahala dan anugerah Allah kepada mereka. Kalau kita ingin tahu bagaimana keutamaan para ulama, maka dengarlah apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, masalul alim wal abid kamathali wa adnas sahabi. Keutamaan fadlul alim ala abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim itu di atas ahli ibadah, padahal ahli ibadah itu tidak sah ibadahnya kalau tanpa ilmu. Tapi bukan orang alim, tapi dia tidak mengajar, tapi dia tidak punya pesantren.
Itu keutamaan orang alim yang mengajar, yang menulis, yang berdakwah, yang punya pesantren di atas ahli ibadah. Itu seperti keutamaannya Nabi Muhammad dengan paling rendahnya sahabat Nabi. Kata ulama, jangankan Nabi Muhammad dibandingkan dengan paling rendahnya sahabat Nabi, ambil misalnya paling afdolnya sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kalau seumpama kita lipat gandakan Sayyidina Abu Bakar menjadi 1 juta kali lipatnya, apakah bisa menandingi keutamaan Nabi Muhammad? Jawabannya adalah tidak. Itulah para ulama. Ulama yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat innal yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dikatakan antara derajat Nabi dengan derajat para ulama hanya 1 strip, Nabi lalu ulama. Antara derajat ulama dengan derajat ahli ibadah yang lainnya itu 700 strip. Padahal antara 1 derajat dengan derajat berikutnya memerlukan waktu perjalanan selama 500 tahun. Sehingga kalau seumpama ada di antara kita yang ingin menyamai keutamaan ulama, pahala ulama, anugerah yang didapatkan oleh para ulama, maghfirah yang Allah turunkan kepada mereka, maka kita memerlukan waktu selama 350.000 tahun baru kita bisa menyamai mereka. Sehingga pantas mereka itu adalah satu-satunya yang sekarang kita bisa bertemu muka, bisa berinteraksi dengan mereka yang akan memberikan syafaat, membantu Nabi kita Muhammad SAW kelak di akhirat. Semoga kita semuanya termasuk yang menghormat kepada para ulama. Semoga anak-anak kita semuanya insya Allah menjadi para ulama. Dan semoga kita termasuk yang memperjuangkan para ulama, ikut berjuang dengan para ulama, menyenangkan para ulama, membahagiakan para ulama, hormat kepada para ulama. Dan semoga kita semua termasuk yang meninggal dalam keadaan cinta kepada para ulama. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Sahibul Ma'had, Guru Haji Mahlan, dan Guru Haji Masrani, serta Guru Mu'ti, Guru Ainur Ridha, Guru Husain, dan guru-guru semuanya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, belum hafal dengan ngaran sidin-sidin seberataan, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Tapi kita doakan semoga mereka semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwah dan mengajarnya serta ibadahnya, dan semoga Allah menambah cinta nabinya kepada mereka semuanya sebelum mereka meninggal bermimpi nabinya SAW, dan semoga ketika mereka meninggal dijemput langsung oleh Nabi SAW, dan akhirnya nanti setelah mereka meninggal berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita telah mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala yang paling besar, yaitu taufik Allah. Dengan taufik inilah alhamdulillah kita semuanya mau datang ke pondok pesantren. Dengan taufik inilah alhamdulillah kita mau bertemu dengan para ulama. Dengan taufik inilah alhamdulillah kita mau untuk berselawatan, membaca maulid, asyraqalan tadi. Dengan berkat taufik inilah juga kita alhamdulillah mau mendengarkan tausiah yang insyaallah berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan dengan berkat salawat inilah, berkat taufik inilah kita bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga taufik yang Allah berikan kepada kita berkesinambungan sampai akhir hayat nanti, disertai dengan umur panjang, sehat badan, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kita semuanya berkumpul mengadakan perayaan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu adalah untuk mengungkapkan rasa bangga kita, rasa senang gembira kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang kita mempunyai anugerah yang sangat besar, yang kata Imam Dibai, kalau kita ingin membalas jasa Nabi SAW untuk umatnya yang telah dilakukan untuk kita semuanya, maka seumpama sepanjang masa kita itu sujud di atas api, maka belum bisa kita itu membalas dan berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan nikmat yang paling besar yang tidak didapatkan bahkan oleh para nabi dan rasul adalah nikmat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Umat yang paling pendek posturnya. Bayangkan Nabi Adam ketika diturunkan tingginya itu
30 ziro, berarti 60 meter. Lebarnya 7,5 meter. Sekarang tinggal berapa meter? Paling pendek umurnya Sayyidina Nuh alaihissalam 1050, Nabi Adam lebih daripada 1000. Nabi-nabi yang lainnya juga seperti itu, tapi Nabi Muhammad umurnya sudah dipastikan oleh Nabi Muhammad, umur kalian antara 60 sampai 70. Jadi kalau sudah mendekati 60 70 siap-siaplah. Artinya apa? Kebanyakan apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu tepat. Jadi kalau semua ada yang enggak seperti itu, ya tinggal 1, 2 sampai 10. Yang sampai 70 lebih. Jadi kebanyakan tidak sampai. Artinya harus siap-siap kita. Paling pendek umurnya, paling lemah badannya. Bayangkan orang dahulu, mereka kaum Lut dan kaum Ad itu dari saking kuatnya badan mereka, itu namanya gunung itu dibuat seperti dibentuk sebagai rumah, itu bisa dengan tangan mereka tanpa alat, dari saking kuatnya. Tapi manusia umatnya Nabi Muhammad sangat lemah. Tapi walaupun demikian, kita harus bangga, kita harus gembira, kita harus bahagia, bahkan kita harus merasa mendapatkan anugerah lebih daripada anugerah kita dapat uang 1 triliun, lebih daripada anugerah kita dapat uang, dapat mobil berupa Alphard dan sebagainya, lebih. Kenapa? Karena anugerah yang kita dapatkan itu sampai dicemburui, bahkan diirii, bahkan diminta oleh nabi-nabi yang lainnya. Bukan hanya umat, tapi nabi-nabi yang lainnya itu meminta dan memohon supaya jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak pernah mohon, kita nggak pernah meminta, kita bahkan nggak pernah berangan-angan tiba-tiba nongol begitu saja keluar daripada rahim ibu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Umat yang terkasihi, umat yang tersayangi, umat yang paling mudah Allah berikan syariat, umat yang paling banyak perhatiannya Allah dan nabinya kepadanya, umat yang dikatakan oleh nabinya yang begitu mengasihi umatnya, antum haddi min bainil umam wa ana haddukum min bainil anbiya. Kalian adalah kebanggaanku di antara umat-umat yang lainnya. Aku lebih bangga kepada kalian, sebagaimana nanti di akhirat kalian akan bangga kepada aku melebihi daripada para nabi-nabi yang lainnya. Suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW keluar dari rumahnya yang berdempetan dengan masjidnya. Tiba-tiba beliau melihat para sahabat berkelompok-kelompok berdiskusi, entah apa yang mereka diskusikan. Nabi bertanya, apa yang kalian katakan? Apa yang kalian diskusikan? Ya Rasulullah, kami sedang membicarakan siapa yang paling utama di antara nabi. Ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Nuh, ada yang mengatakan Nabi Musa, sampai ada yang mengatakan Nabi Isa. Apa kata Nabi Muhammad? Benar apa yang kalian katakan, sungguh benar apa yang kalian katakan. Tapi dengarkan, Adam famandunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan seluruh para nabi, seluruh para rasul, dari Nabi Adam sampai sebelumnya nabi, semuanya nabi yang berjumlah 124 nabi dan 313 rasul, semuanya di bawah benderanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang paling depan. Sehingga apa, kita bangga dengan Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada satu umat pun yang punya label sebagai umatnya fulan, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Syis, umatnya Nabi Idris, enggak ada. Kecuali Nabi Muhammad umatnya ada labelnya. Sehingga nanti kita menjadi artis 2 kali, menjadi sorotan 2 kali. Kenapa jadi sorotan? Yang pertama, ketika Allah Ta'ala marah, dan tidak pernah marah seperti marah ketika Allah Ta'ala berada di padang mahsyar. Ketika semuanya dibangkitkan, ternyata yang membangkangnya lebih banyak, ternyata yang kafir kepadanya lebih banyak, ternyata yang tidak mengikuti perintahnya lebih banyak. Sehingga kemudian para nabi dijajarkan semuanya, dipanggil oleh Allah Ta'ala, hai para nabi, hai para rasul, sudahkah engkau sampaikan amanat yang sudah aku mandatkan kepada kalian semuanya? Mereka mengatakan, ya Rabb, engkau lebih tahu, kami sudah sampaikan. Di saat mereka mengatakan demikian, umat yang mengatakan, tidak ya Rabb, tidak, mereka tidak menyampaikan kepada kami. Maka mereka menyanggah mengatakan, iya ya Rabb, engkau lebih tahu dan kami sudah menyampaikannya. Kalau memang benar apa yang kalian katakan, siapa buktinya? Mereka serentak mengatakan umatnya Nabi Muhammad. Sehingga kita semua dilirik semua orang. Kenapa? Kita semua serentak berkata, nggak cukup satu, semuanya berkata, semuanya bersaksi, benar. Nabi Adam telah menyampaikan risalahnya, Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya, Nabi Idris telah menyampaikan risalahnya. Semua nabi disebutkan oleh kita, semuanya nyebut. Kenapa? Kita semuanya menjadi saksi. Berkat siapa? Nabi Muhammad.
Ditambah lagi, semua umat posturnya sama, bentuknya sama, tidak ada yang beda, kecuali umatnya Nabi Muhammad beda. Kenapa? Karena doanya Nabi Muhammad, karena usaha Nabi Muhammad, karena upaya Nabi Muhammad, karena kita semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad, sehingga kita diusahakan Nabi Muhammad, diupayakan yang terbaik untuk kita. Sehingga apa kata Nabi Muhammad? Ya Rabb, nanti kalau seumpamaku pada mahsyar umat begitu banyak, bagaimana aku mengenali umatku? Sedangkan umat itu banyak yang kau bangkitkan pada saat itu. Karena berkat permintaannya Nabi Muhammad, maka kata Allah Ta'ala, umatmu beda dengan yang lainnya. Dari tempat anggota wudunya akan terpancar cahaya. Berkatnya siapa? Nabi Muhammad. Lalu pergi lagi kita ke surga. Di surga terpampang, tertulis di situ, anti haramun, kamu haram dimasuki oleh siapapun juga, sampai Nabi Muhammad dulu yang masuk. Dan anti haramun, tidak boleh dimasuki umat siapapun kecuali sampai umatnya Nabi Muhammad dulu yang masuk. Umat yang terakhir, tapi umat dulu yang masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad. Bi akramir rusli kunna akramal. Bukan karena kitanya, bukan karena bapak kita, bukan karena guru kita, tidak, tapi karena Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, tidak ada Nabi yang sayang pada umatnya seperti Nabi kita Muhammad. Nggak ada. Apapun yang kita lakukan sekarang ini, kita sedekah, membantu, bikin maulid dan sebagainya. Katanya Imam Dibai, kalau seumpama engkau membuat maulid setiap jam, bukan setiap hari, setiap jam bikin maulid kepada Nabi Muhammad untuk membalas jasa Nabi Muhammad, nggak ada apa-apanya. Karena itu sahabat Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Bahkan lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu berkorban untuk kita, bukan cuma dengan hartanya, tapi bahkan berkorban dengan nyawanya, berkorban juga dengan kesempatannya. Harusnya Nabi Muhammad itu kalau mau nggak mikirkan umatnya, beliau itu menjadi nabi yang paling kaya, lebih daripada Nabi Sulaiman. Nabi yang lebih berkuasa, lebih daripada Nabi Sulaiman. Karena apa? Semuanya alam semesta saya diciptakan karena apa? Karena Nabi Muhammad. Laula kayak Muhammad ma khuliqatil afqad, ma khuliqatil aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka alam semesta ini tidak tercipta. Semua diciptakan, Nabi Adam diciptakan karena Nabi Muhammad, nabi-nabi semuanya diciptakan karena Nabi Muhammad. Bahkan semuanya nabi, tidak pernah ada seorang nabi pun tidak ada yang tertinggal kecuali pernah bertawasul dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sehingga subhanallah, ada sebuah pertanyaan, kalau memang Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mulia, yang paling dimanja dan yang paling dicinta oleh Allah, tapi kenapa Nabi Muhammad sampai sulit untuk makan? Bahkan orang barat itu dengan kejamnya dan bengisnya, mereka mau buat penelitian dalam diri Nabi Muhammad sehingga dia itu mendapatkan seakan-akan ini adalah celah bagi Nabi Muhammad untuk menjelekkan Nabi Muhammad. Apa kata orang barat? Nabi Muhammad tidak pandai memanage keuangan, sehingga di akhir umurnya dia itu sampai tidak makan 2 bulan. Yang dia makan adalah air dan juga kurma. Itu dia kata mereka. Tapi jawabannya bukan seperti itu. Nabi Muhammad ingin membaur dengan seluruh umatnya. Siapapun kita, itulah Nabi Muhammad. Kalau kamu menjadi orang kaya, Nabi Muhammad pernah jadi orang kaya. Kalau kamu pernah menjadi pejabat, Nabi Muhammad juga pejabat. Kalau kamu sebagai seorang pemberani, Nabi Muhammad paling pemberani. Kalau kita bersifatkan dengan sifat yang bagus, maka Nabi Muhammad mau membaur di situ. Termasuk mau membaur kalau kamu menjadi orang miskin. Nabi pun mau juga miskin. Jangan kamu pernah merasa kecil, karena Allah itu Maha Adil. Allah Ta'ala itu menciptakan segala makhluknya, segala keadaan makhluknya dan ketentuan yang Allah tentukan kepada makhluknya itu dengan satu konsep. Apa itu? Setiap makhluknya dan keadaannya serta ketentuan yang Allah tentukan kepadanya itu sama rata, yaitu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Termasuk kalau kalian miskin, jangan khawatir, jangan merasa kecil. Berarti kalau miskin berarti hidupnya apes, kalau miskin berarti nggak disayang sama Allah. Tidak. Kenapa? Nabi kita adalah orang miskin. Kenapa Nabi Muhammad menolak ketika kunci-kunci
kekayaan dunia itu disodorkan pada Muhammad, yang dikatakan oleh para ulama kalau seumpama sodoran kunci kekayaan dunia diterima oleh Nabi Muhammad, maka niscaya dimanapun Nabi Muhammad berada, maka semua kekayaan bumi yang ada di sekitar itu akan keluar dan datang pada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menolaknya. Bahkan Nabi Muhammad doakan anak cucunya bukan dengan kekayaan. Kenapa? Doa untuk mengayakan anak-anak kita itu doa yang salah. Tapi doa yang terbaik itu adalah doa supaya anak keturunan kita hidup bahagia. Banyak uang, pusing kepala. Iya, bagi yang nggak punya uang, kayaknya nggak deh, Ustaz. Kayaknya nggak deh, Beb. Banyak uang lebih enak. Karena kalian nggak punya uang. Coba nggak punya uang, pusing. Paling tidak pusing mau ditaruh di mana. Taruh sana takut hilang, taruh sini sudah ada satpamnya masih kepikiran, sampai taruh CCTV dan sebagainya. Emang nggak ngambil pikiran itu? Tambah banyak pikiran diambil, tambah lemah. Akhirnya nyerang jantungnya, nyerang parunya. Akhirnya yang di rumah sakit kan orang-orang kaya itu. Orang miskin nggak sakit-sakit, kenapa? Mau berobat aja, dari mana duitnya? Adil nggak Allah Ta'ala? Adil. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad berkorban untuk umatnya. Sampai suatu waktu, subhanallah, lihat bagaimana Nabi kita Muhammad. Beliau melaksanakan sholat subuh dalam keadaan tertatih-tatih, lambat sekali gerakannya. Mau rukuk lambat, mau sujud lambat, bangun dari sujud lambat. Bahkan tampak bunyi-bunyi dari dalam badannya, entah dari mana itu bunyi-bunyi itu. Sehingga begitu salam, langsung sahabat-sahabat yang besar itu mengelilingi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, engkau sakit? Engkau sakit ya Nabi? Tidak, aku tidak sakit. Tapi kami melihat gerakanmu sangat lambat. Sangat mengkhawatirkan mereka. Sangat mengkhawatirkan. Kalau Nabi sedih itu sangat mengkhawatirkan. Apalagi sampai Nabi menangis meneteskan mata. Mereka sangat khawatir. Setiap kali mereka itu melihat Nabi Muhammad dalam keadaan bingung, dalam keadaan sedih wajahnya, apalagi sampai meneteskan mata, semua sahabat langsung dengan spontan mengatakan, fidaka abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi adalah diriku, nyawa kedua orang tuaku adalah tebusanmu ya Rasul. Apa yang terjadi? Aku lihat gerakanmu lambat. Bahkan kami mendengar ada suara bunyi-bunyi, entah dari mana itu berasalnya. Maka kemudian Nabi Muhammad berdiri, kemudian mengeluarkan 3 batu yang ditaruh di perutnya. Kenapa ya Rasulullah kau letakkan 3 batu itu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Untuk mengganjal rasa lapar perutku. Karena perutku ini belum kemasukan makanan sudah 3 hari 3 malam. Menjerit sahabat Nabi, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi summa nafsi, kenapa kau tidak kasih tahu kepada kami kalau di dalam rumahmu dan rumah istrimu tidak ada makanan? Demi Allah, kalau seumpama kau beritahukan kepada kami, maka pasti kami akan mengutamakan engkau. Lebih baik kami yang tidak makan daripada engkau yang tidak makan. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak akan aku lakukan itu. Tidak akan aku lakukan yang semacam itu. Biarkan apa yang terjadi kepada diriku ini aku anggap sebagai hadiah daripada Allah Ta'ala, dengan harapan tidak ada satu orang pun daripada umatku yang tidak bisa makan sampai 3 hari 3 malam. Ada di antara kita tidak makan 3 hari 3 malam? Sudah digantikan oleh Nabi Muhammad. 3 hari 3 malam. Untuk apa? Berkorban untuk kita. Itu cintanya Nabi Muhammad. Kalau ingin tahu bagaimana ungkapan cintanya Nabi Muhammad, dengarkan baik-baik. Nabi Muhammad bersabda, wallahi inilah arhamukum rahmatan asyaddu min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku ini mencintai kalian semua melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap kalian, bahkan melebihi daripada cinta orang tua kalian, melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi SAW seperti orang sekarang ini yang banyak ngaku-ngaku tapi tidak ada buktinya? Tidak. Nabi ungkap buktinya, bahkan diawali dengan sumpahnya. Wallahi law yushaku adukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu ala ma fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Ada di antara kita yang ketika kakinya terkena duri, orang tua kita menjerit juga karena kesakitan. Suami kita, istri kita menjerit juga karena kesakitan. Kerabat kita, saudara kita, mitra kerja kita menjerit juga karena kesakitan. Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad.
Itu sayangnya Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad kepada kita. Cuma bagaimana kita pada Muhammad? Apa yang akan kita balas untuk Nabi Muhammad? Bagaimana kita menyikapi cintanya Nabi Muhammad? Apakah kita sudah benar-benar menerapkan cinta kepada Muhammad? Yang jikalau kita semuanya ditanya, apakah kalian cinta pada Nabi Muhammad? Jawabannya apa? Cinta apa tidak pada Nabi Muhammad? Semuanya ngaku cinta, cinta semuanya. Mana buktinya? Sudahkah kita melakukan seperti yang dilakukan Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang alim di zamannya yang hidup di kota Baghdad? Dia orang alim juga, orang kaya juga. Pemasukannya setiap hari itu 1000 dinar, padahal kewajiban zakat cuma 20 dinar. Berarti sekitar 2,5 miliar satu harinya. Tapi sepanjang tahun nggak pernah kena zakat. Kenapa? Nggak pernah sampai nisab, dikeluarkan terus, dikeluarkan terus. 200 ulama yang hidup di kota Baghdad semuanya ditanggung, dari mulai rumahnya, makannya, kendaraannya semua ditanggung oleh dia. Dia muntah ada nggak kira-kira kayak begitu? Setiap orang alim dibelikan alpat, rumahnya dibelikan, makannya sebulan sampai setahun ditanggung. Ada. Ini beliau menanggung 200. Lebih daripada itu, beliau telah menghajikan untuk Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali haji. 25 kali haji dia sendiri yang melaksanakan, selebihnya dia menyewa orang untuk menghajikan Nabi Muhammad SAW. Berapa kali kita haji? Berapa kali kita umrah dari Nabi Muhammad? Apakah sepadan? Apakah kita sudah melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Faqih Muqaddam, Habib Abdullah Al-Haddad, Sabir Ratib, begitu pula Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan juga Ahmad Al-Badawi, Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, yang mereka itu setiap hari sholat sunnahnya itu 1000 rakaat. Untuk apa? Karena dasar cintanya kepada Muhammad. Karena dia itu sangat cinta kepada Muhammad, takut sampai derajatnya itu jauh daripada Muhammad. Lihat bagaimana ya dikatakan oleh Sayyidina sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi ini adalah sahabat yang biasanya duduk di ahli suffah. Suatu waktu kalau sudah malam hari mereka mengelilingi rumah Nabi, tidur berserakan di samping rumahnya Nabi. Untuk apa? Barangkali ada musuh yang datang, sehingga Pak dia tahu dan dia bisa menjaga Nabi setiap malam. Sampai akhirnya turun ayat yang berbunyi, wallahu ya'simuka minan nas. Allah sendiri yang akan menjagamu wahai Muhammad daripada seluruh manusia. Maka mulai saat itu kata Muhammad, sudah mulai saat ini setelah turun ayat ini sudah, kalian nggak usah jaga aku, Allah yang menjaga aku sendiri. Tinggallah satu orang, ya tetap di situ. Akhirnya dia bangun malam, Nabi SAW kok lihat kok masih ada. Ditegurnya, kenapa kau di sini? Sudah aku bilang nggak usah dijaga. Gali Rasulullah, aku di sini bukan untuk menjaga. Barangkali engkau pada malam hari engkau membutuhkan pelayanan dariku, aku siap untuk melayani. Senang Nabi Muhammad. Maka kemudian beliau bertanya, karena senangnya Nabi Muhammad, beliau nyodorkan permintaan, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Kalau begitu ya Rasulullah, aku minta supaya aku tinggal bersamamu satu surga bersama. Permintaan yang luar biasa, berat itu, nggak gampang, nggak mudah. Itu yang menjadikan inspirasi bagi ulama. Kenapa mereka itu sampai sholat 1000 rakaat, sampai seperti Hafizullah Haddad ketika mau meninggal dunia, dia mengantunkan qasidah-qasidahnya yang berbunyi, tafidu uyuni bidumu isawakibi wa malila abki ala khairin zahibi. Telah mengalir mataku dengan air mata yang bercampurkan dengan darah. Karena apa? Air mata yang penuh dengan penyesalan. Waktu-waktu berlalu tidak diisi dengan kebaikan. Padahal Habibullah Haddad itu ketika akan meninggal dunia, beliau itu berkata, seingatku terlintas berbuat makruh saja tidak pernah, apalagi berbuat makruh, apalagi terlintas buat haram, apalagi sampai berbuat haram. Dari mulai umur 6 tahun sudah biasa melaksanakan 200 rakaat, tapi beliau menangis, sedih. Kenapa? Takut tidak sederajat dengan Nabi Muhammad. Lalu apa kata Muhammad kepada sahabat tersebut? A'inuni, tolonglah aku. Permintaanmu saya akan usahakan, saya akan kawal, tapi bantulah aku bikasratis sujud, dengan banyak sujud. Sudahkah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah yang begitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga apa? Tidak mau terpisahkan.
Sampai-sampai dia wanita yang paling beruntung. Kenapa? Karena dipinang oleh raja wali pada zamannya, yaitu Sayyidina Hasan al-Basri. Dipinang oleh rajanya wali, orang alim, orang soleh, wali, kutub, kaya, ganteng, bungas. Apa katanya Rabi'ah? Mohon maaf, bukannya aku menolak, tapi aku sudah tertanam di dalam hatiku cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada tempat lagi bagi manusia. Takutnya dengan aku mengiyakan permintaanmu, akhirnya terganggu cinta ini, dan malah aku membuat dosa kepadamu, dan itu akan menghalangi aku kepada Allah dan Rasulnya. Ditolak. Coba sekarang ditawari, mau nggak? Nah, ini salah satu saudara. Lihat bagaimana mereka itu. Kenapa mereka melakukan semacam itu? Karena takut dipisah dengan Nabi Muhammad. Syekh Abu Bakar bin Salim, datunya habaib dari golongan Al bin Salim, datunya Habib Husin Al-Haddar, datunya Habib siapa lagi ini? Ridho Al-Bahar. Ah, ini datunya beliau ini 40 tahun lamanya. Datunya beliau ini nggak pernah sholat subuh kecuali dengan wudhunya sholat isya. Apa maksudnya? Nggak tidur. Apa yang dilakukannya? Beliau dari tempat Inat pergi ke Tarim, 14 kilo kira-kira, jalan kaki. Ada masjid, diisi airnya, diisi kamar mandinya. 40 tahun lamanya, 360 masjid di kota Tarim semua diisi. Nah. Dan seumur hidupnya beliau tidak pernah melihat langit. Seumur hidupnya tidak pernah melihat langit. Kenapa? Malu kepada Allah. Orang seperti itu malu. Ataukah kita yang pantas untuk malu pada Allah? Berapa maksiat telah kita lakukan, tapi lihat bagaimana beliau. Kenapa beliau melakukan ini? Karena beliau teriang-iang kata-kata Nabi, A'inuni, bantu aku. Semuanya aku akan usahakan untuk bersama aku, tapi bantu aku. Takutnya mereka itu bukan termasuk yang semacam itu. Apalagi sampai yang tidak sayang kepada cucu Nabi, gak merhamat kepada zuriat Nabi. Sudah dikatakan orang alim karena ilmunya Nabi, sudah dapat gelar orang alim karena ilmu datuknya, tapi kemudian anaknya datang lalu tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Apa kata Kiai Hamid? Para asatidzah, para guru, para kiai, itu mereka itu seperti yang dibangunkan toko oleh Nabi Muhammad. Bukan cuma dibangunkan, tapi diisinya pun diisi. Lalu kemudian datang anak cucunya Nabi Muhammad kepada orang itu. Bagaimana kira-kira balasannya? Kita lihat bagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, begitu pula sahabat-sahabat lainnya, bagaimana cintanya kepada keluarga Nabi. Didikannya Nabi Muhammad. Adibu awladakum ala hubbi nabiyikum wa ala hubbi ali baiti nabiyikum. Hendaknya didiklah kalian, anak-anak kalian untuk mencintai Nabi kalian. Lalu siapa? Dan mencintai keluarga Nabi kalian. Kenapa? Karena Nabi terganggu. Nabi itu adalah seorang manusia biasa. Itulah karenanya Nabi SAW mengatakan innama ana basyarun mislukum, sama seperti kalian. Artinya apa? Nabi juga punya perasaan. Gimana kecewanya Nabi Muhammad? Kita mulia dengan Nabi Muhammad, lalu kemudian anak cucunya kita lecehkan, kita hinakan, kita rendahkan, kita tidak hormatinya, kita tidak muliakan. Dan alangkah senangnya, alangkah bahagianya Nabi Muhammad kalau semua ada di antara anak cucunya sama seperti sekarang ini. Ulun datang bersama anak ulun. Setelah saya mengasih khutbah begini, pulang-pulang disengkat kakinya jatuh. Kira-kira saya marah apa tidak? Saya tidak marah karena saya punya ilmu. Cuma saya kecewa kalau diundang lagi sama pondok ini saya nggak datang lagi. Kenapa? Saya manusia biasa, saya punya perasaan. Nah, itu. Makanya Nabi SAW mengatakan innama ana basyarun mislukum. Oleh karena itu, coba lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang dianggap oleh para ulama sebagai khalifah yang ke-6 setelah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Inilah 6 khalifah yang semuanya itu cuma 30 tahun kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz suatu waktu ada kedatangan tamu. Tiba-tiba kemudian kedatangan tamu yang lainnya. Tapi tamu yang lainnya itu yang kedua, dia lebih hormati, dia lebih muliakan. Bahkan di antara tamu itu ada anak kecil yang ternyata dia itu masih umur 9 tahun atau 10 tahun, diletakkan di sampingnya, dihormati, dimuliakan, dia tunduk di depannya anak itu. Maka kemudian setelah pulang, maka kemudian menteri-menterinya, orang dekatnya itu bertanya,
wahai imam, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau menghormati para tamu yang kedua itu yang datang dari Madinah, karena mereka datang dari kota di mana di situ ada jasad Nabi Muhammad SAW, kami tidak merasa heran. Tapi engkau lebih mendahulukan anak kecil itu, engkau lebih memuliakan dia, bahkan kau lebih berikan hadiah lebih banyak daripada yang dewasa itu sangat mengherankan kepada kami. Apa katanya Syekh Umar bin Abdul Aziz? Kamu tidak tahu siapa anak kecil tadi? Tidak, dia adalah Muhammad Bagir bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, malam ini yang aku lakukan kepada anak tersebut dengan harapan teriang-iang di dalam telingaku sebuah hadis Nabi, Fatimah bid'atun minni yasurruni man yasurruha wa yakbiduni man yakbiduha. Demi Allah, aku berharap dengan aku muliakan dia, Nabi Muhammad senang dan bangga dengan diriku. Baik, kami mengerti sekarang. Tapi herannya kenapa si anak kecil tadi begitu keluar engkau cubit sampai dia menjerit? Sambil tersenyum dia bilang, "Enggak, iya, saya cubit dia supaya dia ingat terus kepada saya, sehingga nanti kali di padang mahsyar dia ingat saya, sehingga saya mendapatkan syafaatnya." Siapa beliau? Syekh Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah didikan Nabi Muhammad, didikan sahabat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, apa yang telah kita lakukan terhadap Nabi Muhammad? Setelah Nabi mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan kesempatannya, mempertaruhkan semua kebaikannya, bahkan Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah pernah diberikan 3 doa pasti dikabulkan dan semuanya digunakan, kecuali aku, 3-tiganya tidak ada yang digunakan. Untuk apa? Syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan nanti kelak, nanti di hari kiamat. Suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan wajahnya berseri-seri, tersenyum, gembira, bahagia, sehingga ketika Syekh Abu Bakar Siddiq melihat wajah Nabi yang sedemikian rupa, maka kemudian Syekh Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat wajah yang berseri, yang tersenyum seperti ini. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" "Bagaimana aku tidak gembira, wahai Abu Bakar? Bagaimana aku tidak senang? Karena pada malam ini telah turun sebuah ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan pasti Allah akan memberikan kamu sampai kau ridho dan ridho." Di saat itulah Nabi Muhammad SAW bersumpah, wallahi inni la ardo wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak rela satu saja daripada umatku berada di neraka, aku tidak rela. Itu cinta Nabi Muhammad kepada kita. Apa yang kita lakukan dari Muhammad? Paling tidak Pak, perhatikan anak-anak kita. Kalau Bapak tidak cinta kepada anak-anak Bapak, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sangat cinta kepada mereka. Sekarang banyak orang tua tidak cinta pada anak-anaknya. Bahkan ini adalah zaman disampaikan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Bakal datang suatu zaman di mana kebinasaan seseorang itu tergantung pada kedua orang tuanya. Kenapa? Salah dalam memberikan pendidikan. Bagaimana mungkin mereka itu akan selamat? Bagaimana mungkin mereka itu akan bahagia? Bagaimana mungkin mereka itu akan sampai cita-citanya dan harapannya kalau mereka itu selalu berdosa dan berdosa, meninggalkan kewajiban dan kewajiban? Bagaimana mungkin mereka akan melaksanakan kewajiban? Bagaimana mungkin mereka akan menjauhi segala larangan? Mereka tidak tahu kewajibannya apa, larangannya apa. Jangan salahkan mereka yang di luar sana. Mohon maaf, antum-antum yang mengajar di Darussalam, antum-antum yang belajar di Darussalam, begitu pula di pondok-pondok pesantren yang lainnya. Kalau di luar sana ada yang pacaran, itu siapa? Itu saudara kita. Kewajiban kita atau menegurnya. Mereka saudara kita, mereka dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau kita tanya pada mereka, kamu nggak tahu ya kalau pacaran itu hukumnya haram? Mereka dengan polosnya akan mengatakan nggak tahu. Emang nggak tahu mereka? Kewajiban kita. Ini bukan zamannya, katanya Habib Ali bin Asatos, bukan zamannya kita menunggu orang datang lalu belajar pada kita. Zamannya sekarang ini kita harus keluar untuk memberitahukan kepada mereka bagaimana caranya supaya pengaruhnya Nabi Muhammad itu meluas. Sebagaimana pengaruhnya setan sekarang meluas dengan media internet, media TV dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Yang punya harta dengan hartanya. Kita sokong para ulama, berjuang dengan para ulama, bangun pondok pesantren sebanyak-banyaknya di mana-mana. Harusnya begitu. Sehingga apa? Masyarakat tahu
Ketika masyarakat tahu, mereka mau melaksanakan. Ini kebanyakan masyarakat nggak tahu. Saya ini pernah, mohon maaf, ketika saya berada di Buntok, saya bertemu dengan Ketua Asosiasi Dokter se-Kalimantan. Saya ditanya dengan suatu pertanyaan yang saya terkaget-kaget dan termangu dengan pertanyaan tersebut. Apa itu pertanyaannya? Beb, saya mau tanya, Beb, kaum muslimin yang berjumlah 270 juta lebih itu, yang pernah berjumpa dengan ulama seperti sekarang ini kita duduk bersama para ulama, yang pernah bersalaman, bertatap muka, pernah dengar titah kata daripada para ulama itu, dari sekian banyak, sekian juta di Indonesia itu berapa persen? Saya kaget karena nggak pernah dalam pikiran saya pertanyaan semacam itu. Nggak pernah dalam pikiran kita para ulama, para dai ini ada yang meneliti yang semacam itu. Sehingga saya tanya, apa sudah ada penelitian masalah itu? Gal iya. Sampelnya diambil dari mana? Dari semua provinsi. Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya cuma 15%. 86% nggak pernah ketemu sama ulama, nggak pernah duduk sama ulama. Jadi jangan salahkan. Kalau semua kita ketemu sama orang di jalanan sana marah-marah kepada kita, padahal kita orang alim. Coba kalau orang tahu kita orang alim, nggak bakal dia marah-marah. Mereka nggak tahu, mereka nggak sadar. Pejabat siapa mereka? Saudara kita. Para artis siapa mereka? Saudara kita, bukan musuh kita, bukan. Mereka saudara kita. Kenapa mereka begitu? Nggak tahu. Apakah berarti mereka itu bukan umatnya Nabi Muhammad? Bukannya dianggap oleh Muhammad untuk masuk surga bersama Muhammad? Semuanya dianggap. Cuma sekarang ini kepedulian kita pada Muhammad itu di mana? Mana tanda cinta kita pada Nabi Muhammad? Tunjukkan. Baru-baru ini ada salah satu daripada keluarga Abu Yahya Habib Hasan. Dia itu bermimpi tepat pada malam haulnya Abu Yahya Habib Hasan, tanggal 8 Safar. Bermimpi seakan-akan dia itu berziarah ke makam Abu Yahya Habib Hasan dan baca Quran di depan makam Habib Hasan. Ketika baca Quran tiba-tiba dia menangis. Menangis sejadi-jadinya. Entah apa sebabnya. Ketika dia sedang menangis, tiba-tiba terdengar suara daripada dalam makam saya punya abah. Suaranya itu apa? Suara bunyinya begini. Dan ternyata suaranya itu ada suaranya Nabi Muhammad SAW. Ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Diulangi 3 kali sambil Nabi SAW itu menangis karenanya. Maka yang bermimpi itu nggak kuat mendengar tangisan Nabi, dia berdiri dan dia berkata, ya Rasulullah, inni ba'ubzil jami'a uqati kullaha lid'wa ilallah. Aku akan habiskan waktuku semuanya untuk dakwah kepada Allah. Senang Nabi Muhammad. Keluar dari makam saya punya abah Habib Hasan. Kemudian yang bermimpi itu dicium jidatnya, lalu dipeluknya dan dikatakan, ata'rifu ya waladi ma sababu fazadi ummati fi hadzal zaman. Tahukah engkau anakku, apa sebab kenapa umat sekarang ini banyak yang rusak dan jauh daripada jalanku? La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la mathila lahu. Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada tandingannya. Ditanya, kitab apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, Ihya Ulumuddin. Siapa yang ngajar Ihya Ulumuddin? Hanya di pondok. Ajarkan Ihya Ulumuddin sampai ke fakultas-fakultas, perguruan tinggi, sekolah formal, harus kita sampaikan. Kalau pemerintah nggak mau, rayu, dekati. Itu baru kita cinta pada Nabi Muhammad. Kita punya uang, ayo kita gunakan uang kita untuk menyokong perjuangan Nabi Muhammad. Ada bikin pesantren, jangan pesantren justru lembaga yang rumahnya Nabi Muhammad tapi rumahnya, pondoknya jelek-jelek semuanya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab yang di sekitar sini, yang kaya-kaya itu. Nanti akan dituntut mereka yang kaya-kaya di sini. Kok ada pondok Darussalam rumahnya sudah mau roboh dan sebagainya, nggak dibetulin? Itu rumahnya Rasulullah, rumah untuk berjuang untuk Nabi Muhammad. Ada orang mau bangun pesantren, bantu, ini kesempatan. Sudah kita itu sudah masuk ke dalam dunia, kurang ibadah kita, banyak maksiat kita, nggak cari backingan, seorang guru, seorang habib, paling tidak dengan kita itu berada di dalam hatinya, nanti di akhirat kita diingatnya dan kita diselamatkannya. Oleh karenanya ayo Pak, bersyukur pada Allah yang punya anak di pesantren. Kalau bukan karena Allah nggak mungkin anak bapak ada di pesantren. Tanya di luar sana, banyak begitu ditawarkan pesantren, ngapain di pesantren? Mau jadi apa nantinya? Itu sudah terbenam, tertancap di dalam hati mereka sekarang ini. Siapa yang sedih? Nabi Muhammad. Tunjukkan pada mereka, gini loh akhlaknya.
umatnya Nabi Muhammad. Tunjuk kepada mereka bagaimana santri itu. Rayu mereka supaya banyak, kita ajak supaya masuk dalam golongan Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita lakukan. Para pejabat dengan jabatannya, para orang kaya dengan kekayaannya, orang yang punya ilmu dengan ilmunya. Jangan nganggur, kita keluar ngajar di mana-mana, tunjukkan akhlak yang baik, masuk ke pasar, masuk ke mana saja supaya mereka itu. Kenapa? Kita nggak punya kewajiban kecuali hanya menyampaikan, memperagakan, menyampaikan dan memperagakan. Urusan hidayah bukan urusan kita, urusan Allah Taala. Tapi wa ma alaina illal balag. Kami tidak punya kewajiban kita menyampaikan. Beruntung bagi kalian. Semoga kenikmatan Allah Taala, kalian belajar di Pondok Darussalam yang penuh dengan keberkahan ini tetap dijaga oleh Allah Taala. Sampai kalian menjadi orang alim yang bisa membanggakan Nabi Muhammad, yang bisa menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad, yang bisa menggembirakan Nabi Muhammad, yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad, sehingga menjadi kalian salah satu daripada tentara-tentara Nabi Muhammad dan akhirnya memberikan syafaat sebanyak-banyaknya kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah termasuk yang membahagiakan Nabi Muhammad. Kami sangat tahu ya Allah melalui kekasih Muhammad SAW bahwasanya setiap hari Kamis amal kami disodorkan kepada kekasih Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang membanggakan, termasuk yang menggembirakan, termasuk yang membahagiakan ya Allah. Jangan sampai kami termasuk yang membuat sedih Nabi Muhammad. Karena banyak amal-amal kami yang tidak baik. Berapa banyak di antara kami yang dituntut untuk menjadi istri yang solihah, tapi kami tidak menjadi istri yang solihah. Berapa banyak di antara kami para suami yang harusnya menjadi imam yang soleh bagi keluarganya, tapi tidak memberikan keteladanan yang baik kepada keluarganya. Berapa banyak di antara kami anak-anak yang dituntut oleh Nabi SAW untuk menjadi anak berbakti orang tuanya, tapi banyak di antara kami yang bahkan menjadi orang yang durhaka para orang tuanya. Ya Allah, kami sekarang datang untuk mengenang, untuk memperingati, untuk ikut turut berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah keadaan kami tidak baik, Kau rubah menjadi yang lebih baik. Ya Allah, jadikanlah keadaan kami yang begitu cinta pada dunia, jadikanlah kami sangat cinta pada Allah dan Rasulnya, sedangkan dunia berada di tangan kami. Ya Allah, berikanlah kami dunia yang banyak, yang melimpah, tapi di tangan kami tidak ada, di dalam hati kami, dan nanti di akhirat tidak ada hisabnya ya Allah, dan berguna bagi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya akan berikan ijazah kenang-kenangan salawat al-Bushra, di mana Nabi kita Muhammad SAW sangat tahu kali ya dengan mutu iman dan takwa umat sekarang ini. Dulu orang tua kita, guru-guru kita, kalau mereka itu bertarikat beriadah, itu banyak di antara mereka itu bahkan setiap malam atau malam Jumat sekali atau 40 hari setiap malamnya membaca Yasin sebanyak 41 kali. Sekarang mana di antara kita yang mau? Kalau seumpama ini diumumkan para hadirin hadirat semuanya, jangan beranjak ya, sebentar lagi kita baca Yasin 41 kali. Kira-kira gimana? Nabi tahu kita bukan orang-orangnya lagi seperti dulu, tapi lihat bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Ada salah satu daripada anak Abu Yahbib Hasan bermimpi pada tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram, mimpi Nabi Muhammad dikasih salawat. Begitu bangun langsung hafal. Kata Nabi Muhammad, yang baca salawat ini sebanyak 41 kali sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan maupun mengkhawatirkan. Sangat bijarab. Kalau kita hafal 41, kita baca cuma 7 menit habis salat subuh. Insyaallah enak, hati kita jembar, dapat rezekinya mudah, dan insyaallah langgeng rumah tangga dan sebagainya. Nah, saya akan jazahkan, kita akan baca sekali, antum ikuti semuanya, lalu kita akan baca 5 kali dengan nadanya Tibil Qulub, karena pada bulan Maulid yang lalu ada seorang yang soleh melihat Nabi Muhammad SAW membaca salawat ini dengan nada Tibil Qulub, dan Nabi SAW rohaninya hadir katanya. Nah, ayo sama-sama kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم آخرة. اللهم صل سلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Jadi salawat yang dibawanya itu salawat dari Nabi Khidir. Itu sangat mujarab kalau dibaca ketika kita ada hajat atau ada yang sakit. Dibaca 277 kali. Jadi kalau benar bacaannya seperti yang saya baca tadi, maka pian-pian seberataan saya berikan ijazah untuk membacanya, dan saya berikan ijazah untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya. Siapa saja, dengan syarat jangan dikomersilkan, karena ini salawatnya Nabi, takut ketulak salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.